Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku DJ Official. Kali ini masih bahasannya mengenai TikTok juga, pokoknya sampai lulus S1 TikTok. Nggak canda ya. Kali ini aku mau bahas mengenai konten yang melanggar dan pemblokiran ya. Jadi ini berdasarkan data-data yang aku cari di komunitas TikTok kayak gitu ya. Apa sih namanya? Lupa. Di sini ada informasi terupdate dan terbaru mengenai pelanggaran dan pemblokiran. Kenapa sih TikTok itu bisa nge-banned, ngeblokir gitu ya, sampai menghilangkan akun kita, dan tahapannya apa saja sih yang dia lakukan sampai ke arah pemblokiran akun kita ya. Jadi di dalam panduan komunitas TikTok yang udah pernah aku jelasin hal-hal apa aja yang boleh dan gak boleh dilakukan, kayak live sama anak kecil, kemudian konten-konten yang berbau kekerasan, kemudian yang membahayakan dan seterusnya gitu. Itu tuh yang sering banget dilarang gitu ya sama TikTok. Pokoknya kamu wajib banget pelajari panduan komunitas di TikTok. Kalau misalnya kamu udah melanggar panduan komunitas TikTok, nah di sini TikTok bakalan mengambil tindakan ya. Dan tindakannya itu nggak langsung kita memblokir atau akun kita diblokir sama TikTok ya. Jadi TikTok itu punya teknologi untuk mengidentifikasi ya bahwa konten-konten itu bersifat vulgar atau kekerasan atau enggak gitu. Jadi dia punya sebuah teknologi khusus yang bisa mengidentifikasi suatu video itu apakah vulgar atau enggak gitu ya. Tim keamanan TikTok itu bakalan memberitahu ke si kreator TikTok bahwa akunnya itu telah melanggar panduan komunitas nomor berapa gitu ya. Kemudian si tim keamanan TikTok itu bakalan memberikan peringatan pertama, kemudian ada peringatan kedua dan peringatan ketiga gitu sampai dengan ke pemblokiran. Dan selain dengan adanya informasi dari tim keamanan, biasanya masuknya tuh ke inbox kayak gitu ya, ke pemberitahuan gitu bahwa konten kamu itu melanggar ketentuan panduan komunitas. Misalnya kamu tuh menggunakan sound orang lain, makanya langsung dibisukan. Biasanya ada informasi seperti itu, contoh kecilnya kayak gitu ya. Nah, tim keamanan TikTok itu bakalan ngasih tahu kan kayak gitu. Nah, itu masuk ke peringatan yang pertama. Setelah melalui peringatan yang pertama tapi kamu tetap masih menggunakan atau tidak menghapus video itu atau masih mengupload video itu, nah kamu bakalan kena banned. Dan yang terakhir, ketika kamu masih sama mengulangi kesalahan-kesalahan yang lainnya gitu ya, kamu bakalan diblokir oleh TikTok itu sendiri. Seperti itu ya. Kemudian kita bisa nggak sih ngelaporin gitu ya konten-konten yang dirasa itu merusak citra bangsa gitu ya, yang dianggap vulgar, dianggap meresahkan gitu ya. Kita bisa melakukan pengaduan ke TikTok melalui laporkan. Apalagi sekarang tuh kalau nggak salah yang udah diupdate terbaru tuh tombol laporkan itu ada deket banget video yang muncul di FYP. Nah, kita bisa dengan mudah melaporkan video-video yang dirasa itu sudah melanggar etika atau panduan komunitas TikTok. Kayak gitu guys, dan kita bisa meninjau juga atau mengikuti hasil laporan kita apakah diterima atau ditolak oleh TikTok. Karena di sana ada peninjauan oleh si TikTok itu sendiri. Misalnya ketika kita udah melaporkan ternyata nggak ada tuh indikasi akun tersebut atau video tersebut tuh mengandung kekerasan atau vulgar gitu, nggak ada gitu ya. Cuman hal yang paling aku sayangkan banget gitu ya, ternyata yang mengoreksi video-video tersebut vulgar atau enggak gitu, kekerasan atau enggak, itu hanyalah sebuah teknologi. Jadi makanya kalau untuk video-video yang dirasa agak seksi dan seterusnya itu ya nggak bisa kekontrol gitu. Kalau misalnya kata orang, "Kak, kenapa sih gitu ya banyak kok video-video yang vulgar kayak gitu masih dibiarin gitu." Itulah kelemahan dari sebuah teknologi, karena teknologi adalah buatan manusia gitu ya. Tapi semoga kedepannya TikTok itu lebih jeli, lebih baik dalam pengamatan ke konten-konten yang merasa meresahkan dan melanggar panduan komunitas TikTok. Nah, jadi kalau pemblokiran itu udah SP3 kayak gitu ya istilahnya. Nah, itu tuh biasanya diprosesnya itu dalam 24 jam sampai
dengan ke 48 jam. Jadi 1-2 harian gitu ya. Kayak gitu ya informasi yang bisa aku berikan terhadap pemblokiran dan akun yang melanggar pedoman komunitas TikTok. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku dan share video ini. Sampai jumpa ke next video. Bye, see you.